Tapi lo kakak gue yang harus gue belain. Bahagia. Roy, Mawar? Mawar? Gak nyongko. Ternyata aku tuh lo ketemu kamu di sini, Mas Roy, Mas Roy. Dulu aja waktu kita pacaran. Ingat gak? Kita pacaran 7 tahun. 7 tahun. Ingat gak sampean? Bilangnya aja, mau aku itu tidak bakal bisa hidup tanpa kamu. Kita ketemu di alam baka ya mau. Alah, pret, gedabrus. Buktinya apa? Sekarang kamu masih sehat-sehat aja, masih hidup kan? Berarti bohong, bujuk aku. Kalau kamu tuh gak bisa hidup tanpa aku tuh bohong. Bohong banget. Ojo ngomong aja. Ngomong aja. Apa sih pacar gak sih? Enak ketemu makin. Apa sih? Apa sih Mas Roy? Hei, Mas Roy. Hei, kok aku ditarik-tarik kayak gini sih? Aduh. Apa sih? Di dalam berisik, malu diliatin orang-orang. Terus? Kalau malu kayak gitu? Nari-nari gitu? Aku ini loh perempuan. Ngawur aja kamu itu. Ya, kalau nggak gitu gimana dong? Ngawur kamu tuh pancen dari dulu nggak pernah bener kok. Selalu kayak gitu. Kemana aja kamu selama ini tuh, ha? Gak nyangka loh aku tuh bisa ketemu kamu di sini. Padahal aku sebenarnya males banget. Setelah kamu nyakitin aku, kamu ninggalin aku, terus tiba-tiba sekarang muncul lagi mukamu di sini. Gak nyongko aku. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya, Mas? Ternyata kamu masih hidup. Gimana kabar perempuan itu? Perempuan yang udah ngerebut kamu dari aku. Kenapa aku harus ketemu sama Mawar lagi sih? Bukannya dia tinggal di Surabaya? Mana situasinya lagi nggak tepat lagi? Enggak Bu, saya tuh cuma mau nanya, Michelle itu pindah sekolah di Australia tuh yang di mana sekolahnya gitu loh. Soalnya sampai sekarang saya juga bingung Bu, ini Michelle sama sekali sulit banget dihubungin gitu loh. Kabar buat saya aja nggak ada. Kamu tuh kenapa ngomongnya kayak gitu? Emangnya kamu sudah yakin bener kalau Michelle itu udah pasti pindah? Loh, bukannya Ayang, sorry maksud saya, bukannya Michelle itu udah pindah ya ke Australia? Sekolahnya pun pasti pindah kan? Gini ya Rifki, Ibu jelasin. Memang benar kalau Michelle itu izin untuk pergi ke Australia. Tapi masalahnya Ibu Mila itu hanya izin untuk beberapa hari aja. Dan kita nggak ngebahas masalah kepindahan sekolahnya Michelle ke sana. Jadi Ibu hanya berasumsi barangkali Michelle juga akan ikut ibunya untuk sekolah di sana, karena kan ibunya akan pindah ke sana untuk kerja. Gue pikir Ayang Kerupuk Kulit udah pindah sekolah ke Aussie. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Ayang Kerupuk Kulit terkesan ngindarin gue ya dan nutup semua akses buat gue? Apa gue udah nggak penting ya buat dia? Permisi Pak. Ya, Seperti Pak Roy sedang sibuk. Kalau gitu, kita bisa lanjutkan meetingnya lain waktu saja Pak. Pak, maaf ya Pak. Tadi saya tinggal, saya ada urusan mendadak, saya harus bicara sama. Maaf ya Pak. Iya Pak, saya ngerti Pak. Mudah-mudahan urusan Pak Roy cepat selesai. Makasih ya Pak. Permisi Pak. Iya. Ya. Maaf ya Pak. Kamu apa kabar Mawar? Basa-basi. Nanya kabar tuh harusnya dari tadi. Oh ya kan, jelas toh. Dari tadi berarti kamu tuh nggak dengerin omongan aku. Hebat kamu tuh Mas. Bisa ya kamu tuh memperlakukan aku kayak gitu tuh bisa ya. 7 tahun loh Mas. 7 tahun aku itu setia sama kamu. Ngasih semua hati aku sama kamu. Tapi opo? Opo yang kamu kasih ke aku tuh loh, opo? Nggak ada. Cuman sakit hati, cuman stres. Ya itu yang kamu kasih ke aku. Oh iya. Tadi aku nanya, belum kamu jawab. Di mana perempuan itu, Mas? Perempuan yang udah ngerebut kamu dari aku, yang bikin aku sakit hati. Mana dia, Mas?
Mawar, soal masa lalu, saya benar-benar minta maaf ya, Mawar. Waktu itu, saya angkat telepon sebentar ya. Halo? Iya ya. Nanti saya telepon lagi ya. Berkasnya taruh aja di atas meja saya. Saya masih ada urusan. Oke. Handphone saya mau Aku udah save nomor kamu di sini. Urusan kita belum selesai. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kalau aku nelpon kamu, kamu harus angkat. Halo Min, saya udah selesai. Kamu standby di bawah, nyalain AC. Pokoknya saya masuk mobil harus dingin. Saya lagi panas. kok bisa muncul lagi sih? Beda lagi tampilannya. Riva, gue ngerti kok lo kayak gini juga karena Kak Riko kan. Ya kalian juga berdua sama-sama ngebela orang yang kalian sayang. Tapi ya kalian bisa dong ngobrolnya nggak usah pakai emosi. Apalagi kan kalian sahabatan. Gue tuh nggak tahu kalau ternyata cinta tepuk sebelah tangan tuh nggak enak banget ya rasanya. Maksud lo? Ya maksud gue pikir tuh Rara ada perasaan yang sama gue gitu ya, tapi nyatanya enggak. Emangnya lo udah nembak Rara terus Rara nolak lo? Baru nih mau PDKT, tapi gue udah langsung tahu kalau cinta Rara ke Davin tuh besar banget. Ya oke, kemarin Davin nyakitin Rara, tapi nyatanya Rara maafin Davin dan sekarang mereka baik-baik aja. Gue sadar sih, gue juga yang salah. Gue terlalu ngarep sama Rara, gue hadir tiba-tiba masuk ke tengah-tengah mereka tuh kayak apa sih yang gue harapin gitu loh. Gue yang salah. Kak, lo tuh gak sepenuhnya salah kok kalau menurut gue. Ya wajar aja lo suka sama Rara. Apalagi Rara itu sikapnya baik. Terus dia kayak ngasih harapan gitu ke lo. Ya semenjak Davin sama dia hubungannya lagi gak baik-baik aja, sikap dia baik banget kan sama lo, kayak ngasih harapan gitu ke lo. Bener kan gue? Tapi gue gak habis pikir banget ya sama mereka berdua. Kenapa sih mereka berdua tuh egois banget gitu loh. Gak mikir perasaan kakak gue juga punya perasaan. Mereka tinggalin gitu aja, lupain gitu aja, seakan-akan tuh gak ada apa-apa. Udah gak apa-apa. Gue bisa urus masalah gue sendiri kok. Lo gak usah khawatirin gue. Ya, gue juga gak enak sama lo. Rara pacarnya sahabat lo, Davinnya juga sahabat lo. It's okay. Tapi lo kakak gue yang harus gue belain. Udahlah, mending gue yang pergi. Capek gue ribut-ribut mulu. Davin, lu kok dengerin omongan gue, Vin? Kalau Ale pergi, terus Nona Riva juga pergi, lalu bagaimana? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini masalah? Pakai jalur telepati kah? Biar kayak film-film populer begitu. Telepati yang digambarkan secara fantastis, iya? Ya enggak dong. Lama kawan prosesnya. Susah juga beta rasa. Sudah kawan. Davin, lebih baik sekarang Ale duduk supaya ini masalah bisa diselesaikan dengan baik. Oke ya? Ya? Gue capek, terserah gue mau cabut. Woi Davin,
Sudah, Ale duduk saja. Ale ini paling batu sekali kalau dibilangin ya. Ya emang gue batu. Kawan, Ale nggak bisa pergi. Ale tetap harus ada di sini sampai semua masalah di antara member Ken Kabel ini bisa diselesaikan. Kalau jadi maksa gue duduk sih? Gue pengen cabut kok. Kawan, Ale duduk saja dulu toh. Gue nggak mau. Duduk. Gak usah maksa-maksa gue. Duduklah kawan. Lo apa-apaan sih lo? Ale duduk. Nggak parah. Aduh, kalian berdua itu bergaris banget sih. Orang suasana lagi panas-panasnya malah kalian berdua jatuh. Asli. Lo berdua ngabrut banget. Ngakak brutal ya. Gue yakin nih, Riva sebenarnya dalam hatinya ngakak banget kan. Nggak usah gengsi lah. Parah ya lu berdua ya. Gembar. Sini, ini menteri suruh ya. Menteri, minta tolonglah bantuin kotoran berdua ini. Tolong. Tarik dulu kawan. Maafin gue ya, Vin. Gue bantu. Ayo dong, Vin. Aduh mama ya, mempersatukan kabel band ini saja harus pakai acara jatuh-jatuh dulu. Div, tapi itu terima kasih loh, itu mencairkan suasana. Bener? Iya. Bagus ya, bagus. Beta ini selalu yang jadi korban. Ini kamu orang lihat beta punya punggung ini sakit sekali ini. Gara-gara jatuh tadi. Lo tetap salah. Ya salah kenapa? Salah apa nggak jatuh? Mas sampean iku lho. Dulu aja waktu sama aku, sampean itu bilangnya kita bersama-sama ya sampai di alam baka. Kenyataannya apa? Kamu itu ninggalin aku sama perempuan lagi. Prak, blegedes. Bilang cinta sama aku, cinta mati selamanya blegedes. Sebel banget aku. Man, kamu tuh jangan diem aja Pak Oman, Man. Sautin aku gitu loh, Man. Menurut pendapat itu gimana? Firman ya, nama saya Firman. Ya wes lah, kamu tuh dikasih nama Supirman itu pas banget sama muka kamu. Lagian jarang-jarang hari gini dikasih nama sama orang kaya tuh jarang. Terus saya bangga. Loh, ya harus bangga kamu itu. Jadi Nyonya bikin saya tumpeng lagi atau? Pasti nyaman, kamu lo tenang aja, timbang tumpeng aja pasti tak bikinin. Tapi Man yo, nanti gajimu tuh tak potong bulan itu, kan buat bikin tumpeng Man. Atau sarua wae Nyonya. Nyaut aja kamu itu. Man, ini lo kembali lagi ke pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak jawab sih? Ya, biarpun saya nggak dengar, saya nggak jawab juga saya sudah hafal cerita Nyonya. Kan Nyonya sering bercerita seperti itu ya kan. Saya kalau misalnya ujian pun saya pasti dapat nilai 100 Nyonya. Oh gitu Man. Terus kamu nggak seneng, nggak suka dengerin cerita saya? Bukan nggak senengnya, sudah hafal. Jadi apa yang mau saya jawab lagi? Supirman, tapi hari ini aku puas banget ketemu sama si Roy itu ya. Terus aku tuh ngomong di depan mukanya gini Man. Aku ngomong gini, hei Mas, ya ampun aku tuh nggak nyangka ya ketemu kamu di sini. Tak kira tuh kita bakalan ketemu di alam baka. Secara kamu tau nggak? Dulu waktu saya pacaran sama dia tuh, dia bilang gini, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu mau. Tapi kenyataannya apa Man? Dia tuh nikah sama perempuan lain. Aku sebel kan Man? Iya. Gini ya Rifki, Ibu jelasin. Memang benar kalau Michelle itu izin untuk pergi ke Australia. Tapi masalahnya Ibu Mila itu hanya izin untuk beberapa hari aja. Dan kita nggak ngebahas masalah kepindahan sekolahnya Michelle ke sana. Jadi Ibu hanya berasumsi barangkali Michelle juga akan ikut ibunya untuk
sekolah di sana karena kan ibunya akan pindah ke sana untuk kerja. Kalau kamu nggak pindah sekolah sekarang, terus kenapa kamu kayak sengaja ngindarin aku, Ayang? Aku makin yakin kalau kamu sebenarnya itu kecewa sama aku yang udah bikin kamu celaka waktu para layang. Tapi kamu nggak ngakuin itu di depan aku.